Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini melakukan serangkaian kegiatan di wilayah Jakarta, Depok, dan Tangerang. Pagi hari tadi, Presiden meninjau secara langsung pembangunan LRT di stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah dan Cibubur. Siang harinya, Presiden bertolak menuju Depok untuk meninjau jalannya vaksinasi COVID-19 untuk dosen dan tenaga pendidik di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Marshalina Gita dari Istana Negara Jakarta. Selamat siang Gita, bagaimana proses peninjauan LRT oleh Presiden Jokowi yang dilakukan dan kapan LRT dapat dioperasikan? Selamat siang Jason, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung progres pembangunan LRT Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi di stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah. Namun tidak hanya meninjau bagaimana progres pembangunan, namun Jokowi juga turut serta menjajal atau mencoba langsung perjalanan menggunakan LRT dari stasiun Taman Mini Indonesia Indah menuju ke stasiun Harjamukti Cibubur, Jakarta Timur. Dan Presiden Joko Widodo tadi seusai mencoba secara langsung menggunakan LRT, Jokowi menyatakan bahwa progres pembangunan LRT Jabodebek ini sudah mencapai 84,7%. Dan diharapkan untuk LRT Jabodebek ini dapat dioperasikan pada bulan Juni 2022 mendatang, dan untuk tahap uji coba LRT akan dilakukan pada bulan April 2022 mendatang. Karena tentunya dalam progres pembangunan ini aspek keselamatan dalam transportasi ini harus benar-benar diperhitungkan dengan baik. Kemudian Presiden menyampaikan bahwa untuk pembangunan LRT yang dilakukan ini sebagai bentuk upaya terciptanya transportasi massal secara terintegrasi. Baik itu LRT, MRT, bus Transjakarta, komuter lain, ini semua dapat terintegrasi sehingga tercipta adanya efisiensi bagi para pengguna atau orang yang berpergian dari satu titik menuju ke titik lainnya. Dan untuk diketahui, untuk pembangunan LRT tahap pertama ini memiliki panjang lintasan 44 km dengan 18 titik pemberhentian. Dan untuk tahap pertama ini juga ada 3 rute, yakni Cawang Bekasi Timur, kemudian juga ada Cawang dan juga Duku Atas. Dan setidaknya ada 3 lintasan yang saat ini juga sudah dalam tahap pembangunan 90%. Berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi. MRT, LRT, kereta bandara, bus Transjakarta, semuanya terintegrasi. Sehingga terjadi efisiensi dalam orang bepergian dari satu titik ke titik yang lain. Dan kita harapkan setelah ini selesai kita akan masuk pada titik yang lain. Tetapi tadi saya sudah mencoba LRT yang ini 100% dikerjakan oleh PT Inka yang nanti akan dioperasikan oleh PT KAI. Jadi semuanya dikerjakan di Indonesia, termasuk juga pembangunan konstruksinya oleh PT Adikarya. Saya kira pengalaman dalam pembangunan seperti ini juga yang kita butuhkan. Ya, tentunya untuk LRT sendiri ini memiliki keunggulan dari waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan dengan para masyarakat yang akan menggunakan kendaraan pribadinya. Dan diketahui juga bahwa LRT ini merupakan proyek strategis nasional, sehingga LRT, MRT ini juga menjadi proyek yang waktunya atau pengerjaannya dipercepat oleh pemerintah agar segera dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah sekitarnya. Jason?
Ya, Gita, lalu bagaimana dengan jalannya vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di Rumah Sakit UI siang ini? Ya, setidaknya ada 2 agenda peninjauan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tadi usai melakukan peninjauan LRT di Taman Mini dan juga Cibubur, Presiden langsung bertolak menuju ke Rumah Sakit Universitas Indonesia untuk meninjau secara langsung proses vaksinasi massal COVID-19 yang dilakukan untuk tenaga kesehatan, guru, dosen, tenaga pendidik, bahkan juga untuk pelayan publik, transportasi, pemadam kebakaran ini juga dilakukan di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Tadi Presiden Joko Widodo didampingi langsung oleh Menteri Kesehatan dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Presiden Joko Widodo berharap bahwa dalam proses vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah ini di bulan Juni ini dapat mencapai target 750.000 penerima vaksin. Dan diharapkan jika 750.000 penerima vaksin di bulan Juni ini dapat terwujud, maka di bulan mendatang ini target pemerintah untuk 1 juta penerima vaksin dapat terwujud. Untuk itu Presiden Joko Widodo juga terus mensosialisasikan dan menggencarkan agar masyarakat dapat melakukan vaksinasi COVID-19 agar terwujud herd immunity atau kekebalan kelompok di wilayah Indonesia. Presiden juga berharap agar vaksinasi massal tidak hanya dilakukan di wilayah Depok, Jawa Barat saja, namun juga dilakukan di wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Tidak hanya meninjau vaksinasi di Rumah Sakit Universitas Indonesia saja, namun Presiden Joko Widodo saat ini tengah menuju ke Sport Center Kelapa II Tangerang untuk terus serta meninjau bagaimana jalannya proses vaksinasi yang berada di Tangerang untuk melihat proses vaksinasi bagi tenaga kesehatan dan juga tenaga pendidik. Untuk sementara, Jason, kembali ke Anda. Terima kasih Marshalina Gita atas laporan langsung Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikianlah Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Headline News berikutnya akan kami hadirkan 1 jam mendatang. Sesaat lagi Metro Siang kami lanjutkan kembali.